Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya kelas 11 anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kembali, jadi secara spesifik hari ini menjelaskan tentang pengelolaan pengelolaan di apotek sama di FRS ya. Jadi administrasi ya, jadi kita nanti belajar tentang pengelolaan perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit. Jadi kalau di apotek sebenarnya yang bisa dilakukan kemarin yang di minggu pertama itu adalah dilakukan semua di apotek ya. Jadi di apotek walaupun strukturnya sederhana itu di situ ada lengkap semua dari mulai perencanaan sampai yang terakhir ya. Nah, jadi misalnya di sini ajarkan saja ya langsung ya. Jadi perencanaan, pengadaan kalian tahu ya. Jadi pengadaan apa? Jadi pengadaan secara di apotek itu secara sederhana. Jadi langsung cari PPF-nya, obat apa kebutuhannya berapa ya. Misalnya cara perencanaan. Jadi kalau apotek itu kalian nanti gunakan ini ya, administrasi farmasi yang buku 12. Silahkan buka. Jadi tahap persiapannya apa? Perencanaan penentuan perbekalan farmasi yang akan dibeli. Di situ halaman 22. Jadi di sana perencanaan ya, perencanaan tentukan perbekalan farmasi ya, bisa obat, alkes, apapun ya, kosmetik. Nah itu nanti kita tentukan berdasarkan apa? Ditulis di buku Defekta ya, di buku Defekta. Nah Defekta ini kita akan tahu apa saja yang kira-kira perlu untuk diingat. Perhatikan ya, tidak selalu obat yang jumlah sedikit itu harus dipesan. Jadi kita harus perhatikan dibandingkan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya banyak, walaupun jumlahnya banyak, kalau kita perlu ya kita harus pesan. Tapi kalau misalnya jumlahnya sedikit tapi nggak ada yang keluar, ya tidak usah dipesan ya. Nah ini, jadi buku Defekta itu tadi ya, dicek, oh kurang. Nah ini sekarang kita cari PPF-nya apa ya. Jadi ada Defekta, terus cari PPF-nya. Nah setelah PPF-nya apa lah, tentukan berapa yang kalian inginkan ya. Sesuai dengan apa, harus lihat anggaran, tempat, dan kebutuhannya berapa ya. Jadi di sini kebutuhan harus dilihat berdasarkan apa. Ada metode konsumsi, makanya berapa ya. Ada morbiditas ya, ada secara kombinasi. Jadi kebutuhan secara konsumtif itu kemarin jumlahnya berapa. Nah kalau mau lihat kebutuhannya kayak gitu ya. Kalau morbiditas, nah penyakit yang sekitar seperti yang saya tugaskan kemarin, penyakit yang sekitarnya apa. Kalau mau pesan, nah biasanya penyakitnya apa. Terus ada yang kombinasi. Kenapa? Seringkali pada bulan-bulan tertentu ada lonjakan, misalnya pada saat pergantian musim itu seringkali terjadi peledak jumlah flu misalnya. Terus puasa itu biasanya tinggi itu. Jadi ini bisa digunakan, ini juga digunakan. Jadi kebutuhan sama konsumtifnya biasanya per tahun jumlah ini obat ini naik pada bulan ini. Nah itu kombinasi ya. Oke. Jadi habis itu kita PPF ya, kita harus lobby berapa yang dibutuhkan, bisa atau enggak, ada gimana.
ya. Nah, setelah itu dilakukan pemesanan. Nah, pemesanan yang kemarin ya. Pesan jadi disiapkan dokumentasinya, tidak hanya untuk PPF-nya tapi juga kita sebagai arsip. Kenapa harus ada? Karena nanti obat itu datang yang terima bukan kita, ya. Nah, mencocokkannya bagaimana kalau itu benar-benar kita pesan, ya. Awas, hati-hati. Kalau misalnya tidak sesuai dengan surat pesanan kita terima, kita tanda tangan, ya kita tidak bisa protes, kita tidak bisa retur, ya. Oke. Walaupun secara perda pun bisa, tetap kita harus nyiapkan SP, ya. Tidak bisa kita hanya pesan telepon saja terus habis itu tidak ada datanya sama sekali. Itu ada di pemisahannya, ya. Terus yang ketiga, halaman 23, tahap penerimaan. Nah, ini secara fisik. Fisik dan dokumen ini harus dipastikan. Fisik obatnya benar apa enggak, kekuatannya yang ya, baik apa tidak. Terus dokumennya apa, faktur, SP, cek, ya. Oke. Terus jangan lupa disahkan. Jadi penerimanya siapa, tanda tangan, ada stempel. Jadi kalau tidak disahkan berarti tidak tahu ini diterima apa enggak, ya. Oke. Terus tahap penyimpanan. Nah, penyimpanan ini ada yang misalkan FIFO, simpan ya, FIFO dan FIFO. FIFO. Nah, ini FIFO first in, kalau FIFO first expired. Seringkali FIFO digunakan secara umum. Kalau FIFO dia penggunaannya secara, misalnya kalau kita datang banyak dari supplier, banyak PPF ya. Jadi kita punya keuntungan, misalnya bisa perbandingkan harganya. Itu dari FIFO pelayanan. Kalau FIFO secara umum, misalnya kita pakai yang PPF 1 itu secara FIFO sudah. Kita tahu barang yang mana harus keluar dulu. Nah, kalau FIFO bisa aja barangnya beda, ya. Nah, ini nanti untuk persediaan, manajemen persediaan itu nanti kalian bisa perhatikan di buku satunya ya. Jadi nanti, nah, untuk hitung nilai persediaan itu nanti kalian bisa lihat di sini. Jadi halaman 59 diperhatikan dulu ya, nanti bisa dibaca dulu. Jadi apa sih FIFO itu, menghitung nilai persediaannya bagaimana ya. Oke. Terus apalagi penyimpanan. Nah, untuk barang-barang tertentu kayak narkotika, serum vaksin ya, bahan yang sudah terbakar itu ya harus disendirikan ya. Kenapa? Nah, ini kalau dicampur, nah bahayanya masing-masing obat-obat ini. Nah, ya. Oke. Terus ada pencatatan dokumen. Ini yang paling penting, pencatatan ini harus disendirikan. Misalnya faktur per obat disendirikan, resep disendirikan, ya, SP, ya. Nah, misalnya pembelian, penjualan, ada administrasi yang lain, ya, nanti kita bahas ke depan. Nah, itu harus disendirikan. Kenapa? Secara berurutan ya, urut. Kalau tidak urut, kita tidak akan tahu ada yang salah atau tidak. Fungsi inspeksinya, ya. Oke, kenapa? Nah, kalau tidak catat kita juga tidak tahu posisi nanti anggaran kita seberapa. Jadi kalau mau pesan ternyata anggarannya nggak cukup, emang, ya. Oke. Jadi di sini apotek itu juga perlu pembukuan secara sederhana. Jadi kan harus juga bisa, ya. Oke, harus barang keluar. Nah, di situ apa saja penjualan obat tanpa resep dokter atau yang harus resep dokter, ya. Di sini kalian cukup tahu ya, aliran barang keluar ini tinggal mencocokkan saja dengan sini mudah, ya. Apa sih kalau misalnya menjual obat tanpa resep bagaimana? Jadi masing-masing tiap apotek itu pasti punya beda SOP-nya.
ya. Tapi nanti sebenarnya intinya juga sama semua. Kalau obat bebas itu bagaimana langkah resep, ya, apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya, asesmen dulu, gejalanya apa, yang diinginkan apa, terus dikasih contoh orangnya mau atau enggak, dikasih pilihan, nah kayak gitu, ya. Kalau resep dokter apalah kita perhatikan resepnya dulu benar apa enggak, ya. Oke, distribusi ya. Jadi perhatikan kalau resepnya kita harus tahu, screening dulu lengkap apa enggak. Kalau lengkap baru kita layani, kalau enggak jangan, ya. Hati-hati karena ini berhubungan dengan kesan, ya. Nah, ini jangan lupa distribusi ini ada waktunya, jadi jangan terlalu lama, ya. Kita harus pastikan karena kualitasnya di sini, ya. Oke, penyimpanan disebut. Nah, nanti ada yang misalnya penyimpanan, ya. Simpan tadi kan enggaknya obat, ya. Simpan, pencatatan juga disimpan. Jadi misalnya kalau ada resep itu disimpan minimal 3 tahun, itu bisa dimusnahkan. Obat-obat yang expired, ya, atau rusak, ya, dipilih langsung dimusnahkan atau enggak, ya, itu diperhatikan, ya. Oke, itu untuk yang apotek. Nah, untuk yang rumah sakit, nah rumah sakit ini lebih kompleks. Kenapa? Tetap hampir sama semua ada yang di sini, tapi perbagian itu ada bagian diri perencanaan, misalnya bagian perencanaan siapa? Nah, semua mengikuti perencanaan, setor data ke bagian pengadaan. Nah, itu baru akan direncanakan melihat data. Jadi ini lebih, kalau rumah sakit kompleks, ya. Karena ada namanya instalasi farmasi rumah sakit. Kalau apotek kamu hanya melayani pasien saja yang datang. Tapi kalau rumah sakit ada bagian-bagiannya, ada rawat inap, rawat jalan. Rawat inap sendiri pun ada bagian-bagiannya. Rawat jalan ada poli-polinya sendiri, ya. Terus ada namanya gawat darurat, ada NICU, ada ICU, ya. Ada lagi misalnya hemodialisis, nah itu sangat banyak. Makanya di sini FRS khusus untuk mengendalikan semua yang beredar di sana. Jadi kemungkinan ada obat yang di sana. Nah itu dicek keseluruhan kalau mau pesan. Jadi kalau di apotek perencanaan tinggal lihat stoknya, loh ada, mentok di gudang ada. Tapi kalau FRS dia ada di satelit ini, rawat inap, rawat jalan, UGD. Nah, kalau misalnya di UGD masih banyak, kita di rawat inap jalan kita langsung pesan. UGD akan kemungkinan expired, rusak, ya. Jadi harus diperhatikan. Jadi di sini administrasinya lebih rumit, ya. Jadi rumah sakit di situ diperkenalkan halaman 29, rumah sakit adalah organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan alat khusus dan rumit, ya. Digunakan bersama-sama, ya. Nah, itu makanya kalau rumah sakit itu benar semua sudah ada, tapi untuk prakteknya itu lebih butuh usaha, lebih butuh tenaga, ya. Nah, ada perencanaan pengadaan. Nah, yang beda sama, ya, apotek juga bisa produksi, tapi di sini produksi IFRS itu gunanya apa? Untuk obat yang tidak ada di pasaran. Nah, kenapa? Misalnya obat untuk penyakit kanker itu sendiri-sendiri itu harus diracik. Jadi di pasaran itu cuma ada bentuk tunggalnya. Nah, nanti untuk pasien randomen khusus itu kan tidak sama untuk tiap orang. Jadi itu nanti akan diracik sendiri, diproduksi sendiri oleh pihak rumah sakit. Jadi di situ ada fasilitas produksi, ya. Jadi di sini perhatikan produksi di sini beda, ya. Kalau ini untuk persediaan, di sini juga sama persediaan, tapi persediaan di sini berdasarkan apa? Ya,
Ada nama di sini berdasarkan apa dia? Harus ada formularium rumah sakit. Jadi tidak bisa seperti apotek. Kalau apotek menyediakan apa yang kira-kira pasien perlukan, apa yang kira-kira pasien. Jadi kita menyediakan bisa banyak. Tapi kalau FRS nggak mungkin kita menyediakan banyak. Kalau dia banyak tentunya tidak keluar. Gudang juga terbatas, tempatnya banyak ya. Hati, ya. Oke, situ perbedaan antara FRS dan farmasi komunitas. Tujuan FRS, nah itu penggunanya silakan bisa dilihat lagi ya. Tugas tanggung jawab itu sudah bisa dibaca. Nah, sebagai ujian prediksi itu ada namanya steril dan non steril. Kalau steril, nah infus, injeksi misalnya injeksi ya, butuh diracik lagi, misalnya ditambahkan dengan obat tertentu, dimasukkan, diinjeksikan ke dalam injeksi, misal infus, supaya apa? Supaya pasiennya tidak disuntik berkali-kali. Nah itu produksi, ya. Oke. Ada sirup krim serbuk, terutama biasanya untuk anak-anak ya. Biasanya ini karena apa? Seringkali yang disediakan yang sudah ditentukan untuk anak-anak itu misalnya ada anak yang punya kecil, prematur. Nah, itu perlu obat yang bagaimana? Yaitu ada, kalau dari bentuk sediaan yang ada di pasaran itu kurang pas. Jadi itu ada diracik lagi, ya. Oke. Jadi tetap ini produksi di rumah sakit itu harus standar CPOB. Ya. Kenapa? Karena ini orangnya pasti sakit di rumah sakit, ya. Kalau di rumah sakit orangnya pasti sakit. Kalau di apotek bisa aja orangnya cuma cari vitamin atau apa untuk apa dari dirinya itu belum merasa sakit, tapi belum tentu sakit, ya. Tapi kalau yang FRS pastinya sakit, ya. Oke. Terus ada namanya produksi, ada namanya pelayanan kefarmasian, ya. Jadi di situ pengadaan ada kalau perencanaan tahu ya, perencanaan pengadaan biasanya jadi satu di lembaga manajemennya itu akan ditentukan bagaimana, ya. Harus sesuai dengan formulir rumah sakit. Kalau tidak sesuai ya harus disamakan. Kalau tidak ya pasiennya harus mengadakan sendiri, ya. Persyaratannya PBM-nya juga ditentukan oleh rumah sakit. Misalnya harus ada tender, harus ada izin, bagaimana syaratannya bagaimana. Nah, itu ya. Jadi di situ penyimpanan juga ada sama. Kalau penyimpanan ya karena teman-temannya sendiri. Misalnya di satelit farmasi, ya itu harus hati-hati. Kenapa? Karena belum tentu ada farmasinya di tiap-tiap penyimpanan, ya, di sana penyimpanan. Jadi kita harus pastikan bahwa sebelum masuk itu kita kasihkan informasi yang sesuai di tempat penyimpanan, misalnya satelit-satelit tersebut. Kalau di apotek, nah kita pasti ngawasi sendiri, ya. Oke, distribusi. Nah, distribusi karena ini distribusinya ada yang obat, distribusi obat, ada yang pelayanan, jadi KY-nya. Jadi bukan hanya kita ngasihkan obat, kita komunikasikan cara pemakaian yang bagus bagaimana. Kita pastikan bahwa obat itu benar-benar diminum dengan baik, ya, digunakan dengan baik, ya, kata Gus ibunya. Oke. Selain itu ada informasi dan edukasi yang diberikan supaya apa? Nah, itu tadi pemakaian obatnya benar-benar tanpa ada efek samping, tanpa ada gangguan yang tidak diinginkan, ya. Oke. Sistem distribusi kemarin sudah saya jelaskan, jadi di sini sudah dijelaskan persyaratannya apa, jenis sistem distribusi, ya. Jadi diperhatikan di sini juga ada format-formatnya, dokumentasinya, ya, bisa nanti buat latihan. Jadi di sini apa? LS semua ada,
Tapi karena terdiri dari banyak bagian ya, ini lebih rumit. Jadi kalau perencanaan tadi ya, kebutuhan bagian apa dia harus dimasukkan formularium dulu. Jadi formularium atau komisi terapi itu menentukan ini, harus tahu dulu mana yang dipilih, yang paling bagus gimana ya. Lihat apanya dulu, lihat ketersediaannya, lihat bagusnya, anggaran juga ya, penempatan yang paling banyak digunakan apa. Nah, jadi tidak seperti di apotek. Kalau apotek kita perencanaan kira-kira berdasarkan apa, konsumsi, morbiditas atau kombinasi. Tapi di sini berdasarkan apa? Kalau rumah sakit tingkat D, C, A, B beda, obatnya beda. Kalau rumah sakit tingkat D kan biasa ya, tingkat umum ya. Kalau yang B, C itu kan rujukan, jadi penyakitnya juga beda. Bisa tentukan, bisa. Kalau di sini lebih luas. Di sini sudah tentukan, misalnya pasiennya rawat jalan, polinya apa saja, nah itu cukup ditentukan di situ. Terus obat-obat simptomnya, ya. Oke, itu jadi itu adalah perbedaan dari apotek dan rumah sakit ya. Sebenarnya intinya semua sama, tidak ada beda, cuman penerapannya itu yang harus melihat kondisi masing-masing. Jadi kalau misalnya kalau diprakerin, silakan dibandingkan dengan teorinya, jangan menganggap itu salah, karena seringkali dibutuhkan perubahan, evaluasi, asal tidak melenceng dari prinsipnya ya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, kalian tetap di rumah, jaga diri, selalu pakai masker kalau keluar ya, dan cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.